nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalata wa addal amanah wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan para pengikutnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atau janji baik atau busyra, kabar berita baik, kenikmatan yang besar, yaitu berkumpulnya seseorang dengan keluarganya di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu nikmat yang terbesar. Allah menjadikan nikmat tersebut adalah janji yang dijanjikan kepada para hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan barang siapa yang mereka itu diberikan catatan amalan dari sisi tangan kanannya, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan hisab. Hisab itu adalah kejadian di hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengikatkan balasan tadi dengan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang. Seolah-olah kita hidup di dunia ini adalah hanya mempersiapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan keluarga kita, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dalam keadaan senang. Maka kata para ulama, maka sebaliknya, orang-orang yang tidak berkumpul dengan keluarganya di hari kiamat nanti,
yang mereka itu tidak mengemban amanah dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Akan tetapi mereka abai di dunia ini. Kemudian keluarga tersebut melewati sirat, akhirnya tercabut atau terhempaskan oleh cabikan-cabikan yang ada di siratal mustaqim, akhirnya terjatuh dalam neraka jahanam wal iyadzubillah. Padahal mereka dunia satu tempat, satu lokasi, satu pendidikan, satu ayah, satu keluarga, akan tetapi tidak berkumpul, dan ini merupakan siksa atau merupakan ancaman yang sangat berat. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum, mungkinkah seorang ayah itu, seorang bapak atau seorang kepala keluarga itu bukannya mengarahkan anaknya ke surga tapi malah menjerumuskan anaknya ke dalam neraka? Maka jawabannya mungkin sekali jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu sebab bahwasanya seorang ayah itu justru menjerumuskan anaknya kepada jalan yang menuju neraka itu adalah, yang pertama adalah doa walidi liwaladihi, yaitu yang pertama adalah doa jelek ayah terhadap anaknya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, salatu da'awatin yustajabu lahudna la syakka fihin, ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tidak ijabahi, ya, maksudnya pasti akan Allah ijabahi, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah da'watul mazlum, yang pertama adalah doanya orang terzalimi. Yang kedua adalah da'watul musafir, yang kedua adalah doanya orang bersafar atau musafir. Yang ketiga kata Nabi SAW, da'watul walidi liwaladihi, doa baik seorang ayah kepada anaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan doa atau da'watul walid ala waladihi, doa jelek ayah kepada anaknya. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita marah kepada anak kita, jangan sampai kita mengatakan dasar setan misalnya, atau dasar durhaka. Ternyata ketika kita mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit dan doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi anak durhaka, menjadi setan atau seperti setan tadi adalah doa dari ayahnya. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, jika kita marah kepada anak kita, mendoakan, maka doakanlah yang baik. Kemudian yang kedua adalah memberi makan kepada anak kita dengan makanan yang haram. Maka jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kata Nabi SAW, ayyama lahmin nabatan min suhtin fannaru aula biha, maka daging manapun yang tumbuh berkembang dari dosa, dari keharaman, maka neraka itu lebih tepat atau lebih pantas baginya. Maka ketika dia mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhu maka rabbayani shaghira, dia mendoakan orang tuanya, dia diberi makan dengan makanan yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa malbasuhu haram. Kata Nabi SAW dalam hadis, wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram, pakaiannya haram, makanannya haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan? Bagaimana doa seorang anak akan dikabulkan dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, sedangkan dia makan dengan makanan yang haram. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah dosa yang berat juga, yaitu memutus tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum am tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullah. Maka apakah kalian itu menyangka ketika kalian berkuasa di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, kemudian kalian memutus tali silaturahim, ulaika la'anahumullah, maka mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memutuskan tali silaturahim, maka sesungguhnya sebenarnya kita telah melakukan laknat atau mendidik atau membesarkan anak kita dengan laknat tadi. Maka ketika kita putuskan silaturahim kepada keluarga kita, maka jangan heran kalau anak kita nanti akan memutuskan tali silaturahim juga, karena al jazaa'u min jinsil amal. Begitu pula poin berikutnya, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka salah satu dosa terbesar yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW setelah syirik adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ketika kita punya uang 1 juta, memberikan kepada orang tua itu sayang-sayang. Begitu pula lah nanti anak kita ketika besar, ketika kita tua, anak kita dewasa, dia memberikan uang kepada kita saja mau mikir. Bahkan wal iyadu billah, ketika kita
kepada ibu kita yang sudah lumpuh atau sudah jompo, sudah duduk di kursi roda, kita mendorongnya dengan hati yang menggerutu, maka demi Allah sesungguhnya nanti anak kita juga akan melakukan demikian. Maka persis apa yang kita lakukan pada orang tua kita itu nanti akan dibalas oleh Allah oleh anak-anak kita. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, 2 poin memutuskan tali silaturahim dan juga durhaka ini, kata Nabi SAW, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu uqubatan fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah. Jadi tidak ada dosa yang dosa itu lebih pantas untuk diajukan di dunia padahal di akhirat juga ada hukumannya, dengan apa yang disimpan di akhirat, yaitu apa? Minal baghi wa qati'atir rahim, dari kezaliman dan juga memutus tali silaturahim. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, yang terakhir, maka perintahkanlah anak kita untuk sholat, karena kata Nabi SAW, al ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ketika kita tidak memerintah kepada anak kita untuk sholat, maka khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan membebani kita di akhirat kelak. Yang kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhu li asrin. Perintahkan anak kalian untuk sholat 7 tahun, kalau 10 tahun dipukul. Ketika kita tidak melaksanakan itu, maka jangan sampai pukulan tadi kembali kepada kita di akhirat kelak, wal iyadu billah. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, marilah kita introspeksi, kita koreksi dengan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena sesungguhnya kata para ulama, apa yang dilakukan anak kita itu adalah buah dari apa yang kita lakukan. Jadi mata mereka melihat apa yang kita perbuat. Ketika kita melakukan A, mengikuti A, maka persis apa yang dilakukan oleh kita itu akan dilakukan oleh anak kita. Maka kita introspeksi, kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertobat, maka insya Allah akan memperbaiki keluarga kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalata wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala mahjatin bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha jalil dzikrukum washkuruhu ala ni'amihi zidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.